Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswi SD ITS Syamil kelas 4 semuanya? Ustazah berharap semua dalam keadaan sehat walafiat. Berjumpa lagi dalam pembelajaran IPS pertemuan ke-10 bersama saya Ustazah Suryani. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, ayo kita awali belajar kita dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi kita hari ini yaitu tentang kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup manusianya. Jadi setiap orang untuk memenuhi kebutuhan hidup manusianya, maka mereka harus melakukan kegiatan ekonomi. Ada 3 macam kegiatan ekonomi. Yang pertama, itu adalah produksi. Yang kedua, ada distribusi. Yang ketiga, itu ada konsumsi. Nah, kita akan membahas ketiga kegiatan ekonomi ini hari ini. Yang pertama yaitu produksi. Produksi adalah kegiatan menghasilkan atau menciptakan suatu barang atau jasa. Contoh kegiatan produksi itu ada melukis, membuat tahu, membuat roti, menanam padi, membuat tas, memotong rambut, dan lain sebagainya. Ini ketika kita melakukan membuat sesuatu barang atau jasa, berarti ini termasuk kegiatan produksi. Ini contoh-contohnya. Nah, anak-anak semuanya, kalau tadi itu adalah kegiatan, sedangkan orang yang melakukan kegiatan produksi itu disebut produsen. Contoh dari produsen itu ada pelukis, ada koki, ada nelayan, ada petani. Ini contoh-contoh produsen. Nah, kita lanjut. Yang kedua adalah distribusi. Distribusi adalah kegiatan mengirim atau menyalurkan barang dari tangan produsen sampai ke tangan konsumen. Nah, dalam distribusi ini, dalam proses pengirimannya, kalau lewat darat itu biasanya menggunakan truk, lewat laut itu pasti menggunakan kapal, dan lewat udara menggunakan pesawat. Nah, orang yang melakukan kegiatan distribusi ini disebut distributor. Distributor itu dibagi lagi menjadi 3. Nah, apa saja? Yang pertama, ada pedagang besar atau grosir. Pedagang besar atau grosir ini adalah pedagang yang langsung membeli hasil produksi dalam jumlah banyak untuk dijual kembali kepada pedagang kecil. Yang kedua adalah pedagang kecil. Pedagang kecil adalah pedagang yang membeli barang dari pedagang besar dan dijual langsung kepada konsumen. Nah, dan yang terakhir adalah agen. Agen adalah orang yang menyalurkan barang dari produsen langsung ke tangan konsumen. Ini untuk agen. Ini 3 ini adalah contoh-contoh untuk distributor. Nah, kita lanjut. Yang terakhir adalah konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan menggunakan atau menghabiskan nilai barang atau jasa. Contohnya memakan roti, memakai jilbab, menonton televisi. Ini contoh-contoh dari konsumsi. Nah, ini Ustazah akan memberikan beberapa gambar contoh dari kegiatan konsumsi. Yang pertama, ada membaca buku. Yang kedua, ada
membeli jilbab di pasar untuk digunakan. Nah, dan yang terakhir adalah memakan roti. Ini contoh-contoh untuk kegiatan konsumsi. Nah, sedikit dari Ustazah Ukrawi kita hari ini dalam Quran Surah Al-Furqan ayat 67. Dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir, dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian. Nah, berarti kita diharapkan untuk menjadi orang ketika kita berbelanja memiliki harta itu tidak berlebihan dan tidak juga kikir. Apa itu kikir? Pelit. Jadi belinya sedikit-sedikit, ujung-ujungnya nggak cukup, jadi menderita sendiri. Atau termasuk kikir di sini adalah tidak mau berbagi dengan orang lain. Nah, berarti kita harus bijak dalam berbelanja. Berbelanja tidak berlebihan, secukupnya, dan jangan lupa menyisihkan segala harta kita yang masih ada kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, teman-teman semuanya, demikian untuk materi kita pada hari ini. Kita akhiri materi kita hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.